Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Port FC melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 2-2 pada lanjutan pekan ke-5 ACL2. Ya, memang ini pertandingan yang cukup seru ya sebenarnya gitu. Ada Persib sempat unggul terlebih dahulu, lalu kemudian disamakan dan dibalikan keadaan oleh Port FC 2-1 hingga pada akhirnya di penghujung laga di tambahan waktu injury time baru Persib menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan sebenarnya juga hampir bisa comeback, terjadi lagi drama saat kita comeback melawan Lion City, cuma sayang peluang terakhir dari Ciro Alves ternyata tidak bisa diselesaikan dengan baik ya, karena udah capek juga. Oke, memang dengan hasil ini saat ini untuk ACL2 sendiri Persib ada di posisi dasar klasemen, ada di posisi 4 dengan 5 poin. Di atasnya ada Zhejiang FC dengan 6 poin, lalu di atasnya lagi di posisi 2 ada Lion City Sailors dengan 7 poin, dan pemuncak klasemen adalah Port FC dengan 10 poin. Praktis untuk peluang Persib bisa lolos di ACL2 ke grup 16 besar tentu semakin menipis ya. Tetapi peluang itu sebenarnya masih ada meskipun tipis, dan ini akan sangat bergantung kepada laga yang lain gitu ya. Persib melawan Zhejiang FC di laga terakhir gitu di pekan ke-6 nanti ACL2-nya jelas harus menargetkan kemenangan, itu udah mutlak wajib fardu ain. Nggak bisa dikompromikan, mesti menang gitu ya dengan skor berapapun. Sementara di laga satunya lagi antara Port FC dengan Lion City Sailors, itu Port harus bisa mengalahkan Lion City atau menahan imbang gitu ya. Karena jika menahan imbang nanti poinnya secara matematis Persib dan Lion City akan mendapatkan poin yang sama, itu 8 poin, tetapi Persib menang secara head to head melawan Lion City Sailors. Nah, ini yang mungkin menjadi keuntungan ya kemarin ketika kita berhasil menang lawan Lion dan menahan imbang juga gitu ya. Jadi keuntungan di head to head ini. Better memang mending yang bikin tenang si Lion bisa ngalahin Port FC bisa mengalahkan si Lion City gitu ya. Dan Persib tentu harus menang lawan Zhejiang, itu udah paling enak gitu ya, bikin tenang juga. Dan tentunya lawan Zhejiangnya ini ya jangan sampai miss gitu, jangan sampai loss gitulah, supaya kita bisa tetap lolos seperti itu. Itu peluangnya tipis. Jadi saran saya sih tetap turunkan ekspektasi supaya tidak kecewa, karena ya takutnya apapun bisa terjadi ya. Bola itu bundar, kita menang lawan Zhejiang tapi ternyata di laga sebelah Port FC kalah gitu ya, karena mungkin dia udah merasa itu laga yang bisa dilepas gitu ya, bisa dilakukan rotasi karena udah otomatis lolos. Makanya ya si Lion juga bisa mengalahkan Port FC yang udah dipastikan lolos gitu ke grup fase 16 besar. Seperti itu gitu. Peluang untuk Persib tipis tapi masih ada, asa itu masih ada, tapi bergantung ke laga yang lain. Oke, sebelum kita review matchnya lebih dalam, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel Mata Persib. Jangan lupa subscribe, jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tambahkan komentar ya, diskusi pandangan-pandangan teman-teman soal bagaimana jalannya pertandingan kemarin secara taktikal, apapun itu ramein silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media @matapersib, ada di Instagram, ada juga di TikTok. Seperti itu. Oke. Di match kemarin melawan Port FC, ketuker Lion gunanya. Melawan Port FC, Persib kembali tampil dengan formasi skema 3 back ya, dengan formasi 3 center back dengan pattern 5-4-1 dengan Kevin Mendoza di kiper. Lalu yang berubah ada di trio center back-nya. Kalau sebelumnya Kakang selalu dipasang, kali ini 3 center back-nya ini dipasang semuanya pemain asing. Di Kuipers, Gustavo Franca juga dengan Matteo Kocijan, dan Kakang yang ada di bangku cadangan ya di pertandingan kemarin itu ya. Mungkin diistirahatkan karena Kakang pun kan memang sedang dipersiapkan untuk panggilan timnas di ASEAN Championship.
Lalu untuk double pivot di lini tengah ada McCulloch dan Adam Alice gitu ya. Deddy Kusnandar dicadangkan karena memang di pertandingan terakhir melawan Borneo dia juga ditarik keluar karena ada sedikit masalah, mungkin ini precaution aja gitu untuk Dado. Lalu untuk trio di lini depannya Tyrone di wide midfield kanan, Ciro Alves di central forward, dan Mailson di sayap kiri. Nah ini juga kemarin sempat jadi pertanyaan sama teman-teman di kolom komentar line up gitu ya saat di share itu, kenapa Mailson 5 yang dipasang. Ya mungkin merujuk pada penampilan saat di Lion City sebelumnya yang comeback. Mailson memang memberikan perubahan gitu, crossingnya bagus gitu, pergerakan dari sisi kirinya juga efektif gitu ya di pertandingan melawan Lion City. Tapi ya, dan harapan itu ternyata mengecewakan gitu ya di pertandingan ini. Ya kita bisa melihat penampilan Mailson seperti apa, nanti kita bahas juga. Oke, sementara dari sisinya Port FC, mereka tampil dengan formasi 4-1-4-1 ya, memang cukup menumpuk di lini tengah ya gitu. Di si formasi Port FC ini juga mereka memasang garis pertahanan yang tidak terlalu tinggi gitu, jadi sedang-sedang aja mid block gitu, yang membuat memang duel di lini tengah agak cukup sulit. Nah, jalannya pertandingan adalah Port ternyata bukan tim yang saat kemarin di pertandingan kemarin dia tidak terlalu pressing gitu ya. Ketika Persib lagi pegang bola, memang Port baru menyergap Persib itu ketika bola sudah sampai di lini tengah gitu, dimana itu memang jadi kelebihan mereka gitu di lini tengah. Mereka berani untuk duel di lini tengah, menutup jalur passing dari pemain-pemain Persib gitu ya, dan siap menghukum Persib juga dengan counter attack gitu. Jadi setup serangannya si Port FC juga ternyata adalah counter attack gitu ya, serangan andalannya, dan Persib juga sama counter attack. Jadi kemarin tuh memang pertandingan tidak berjalan dengan tempo yang cepat gitu, dan kedua tim juga bukan tim yang memasang instruksi untuk melakukan pressing yang agresif gitu ya. Makanya kemarin banyak berduelnya itu ya duel-duel untuk merebut possession dari lini tengah gitu, bukan striker atau pemain depan yang ngejar kiper atau mengganggu back, bukan gitu. Jadi kemarin banyak terlihatnya adalah Persib nyaman untuk build up dari bawah pun dengan si Port FC, tetapi perubahan itu atau clash-nya itu baru ada di lini tengah gitu, terutama saat Persib mulai masuk ke lini tengahnya Port FC. Makanya kenapa jadinya Persib lebih banyak untuk mengundang pressing si pemain Port FC. Dia build up dari bawah, dari Nick ke Matteo ke Edo, itu dibalikin lagi ke back gitu, terus dijemput sama McCulloch, itu juga memancing pemain-pemain untuk jadi Persib kayak bermain segitiga aja gitu di area pertahanan sendiri, salah satunya untuk memancing si Domboya, memancing yang di lini tengahnya itu lupa siapa namanya, supaya bisa keluar dan progresi dari lini tengah bisa dilakukan gitu karena ada celah gitu. Cuman ya si Port ini kemarin juga tampil disiplin untuk menjaga strukturnya gitu, sehingga Persib terpaksa lebih banyak mengumpan direct gitu ya, terutama ke sisi kiri kalau di babak pertama, ke sisinya Mailson. Dan memang si Mailson ini juga entah kenapa selalu menemukan space gitu ya untuk menerima bola, itu dia positioningnya bagus, tetapi lain cerita ketika bolanya udah dapat, dia kontrol bola, ya di situ momentumnya yang kadang suka hilang. Antara memang si Mailson ini terlalu lama memegang bola atau terlalu lama mikir itu bola mau diapain gitu. Ketika bola udah nyampe di Mailson, Clock udah buka ruang gitu untuk maju overlap, tapi ya bolanya nggak dioper. Atau Edo juga udah mulai maju, tapi chemistry antara Mailson dan Edo juga nggak terlalu bagus gitu kemarin tuh. Tapi ya memang serangan Persib lebih berat ke sisi kiri gitu. Kalau ada heat map ya mungkin nanti bisa diperkuat juga argumen saya. Kemarin tuh Persib banyak mengalirkan bola dari sisi kiri ketimbang ke sisi kanan, yang mana memang Tyrone Del Pino pun bukan tipe sayap yang memanfaatkan kelebaran gitu. Ditambah kondisinya adalah kemarin Robbie Darwish yang menjadi wingback kanan pun agak susah untuk bantu Tyrone maju. Kalau di pertandingan sebelumnya melawan Borneo, kita juga sebutkan bahwa Tyrone dan Hen ini
lumayan enak timingnya ya. Kalau teman-teman masih ingat, kita juga ada potongannya di TikTok. Terone dan hand timingnya enak ketika menyerang progresi itu dari sisi kanan. Nah, kalau kemarin itu Robbie Darwish ya masih agak ragu gitu ya untuk memulai overlap itu ketika serangan lagi mau diarahkan ke sisi kanan. Makanya Tyrone Del Pino juga jarang dapat bola kemarin. Ditambah dari sisi portnya sendiri, Bourdin Pala, pemain paling bahaya mereka, nomor 10 yang head to head dengan Robbie, yaitu juga yang bikin Robbie Darwish makin gak mau ambil resiko gitu untuk banyak overlap membantu serangan. Alhasil Tyrone Del Pino selama babak pertama terisolasi dan Robbie Darwish pun kurang berkontribusi. Lalu Tyrone Del Pino pun di menit belasan ya, sekitar menit 12 atau 13, sempat ada tackle keras yang mengenai ankle-nya, yang membuat di pertandingan ini Tyrone tidak perform seperti biasanya. Dan memang setelahnya pun terkonfirmasi bahwa Tyrone ini mengalami cedera, yang mana ini jadi kerugian yang besar buat kita karena Tyrone ini adalah clutch player ya. Bisa dibilang dia yang selalu bisa memecah kebuntuan, dia yang punya peran off the ball-nya sangat baik, yang bikin ruang terbuka buat pemain-pemain lain, konsentrasi lawan juga bisa terpecah oleh pergerakan Tyrone Del Pino. Tetapi ya, imbas dari pertandingan ini dia cedera. Mudah-mudahan sih nggak parah ya, tidak disebutkan bahwa dia akan absen lama atau bagaimana. Tetapi ya kemungkinan lawan Zhejiang nanti ya perlu dites dan dikonfirmasi lebih lanjut seperti itu. Nah, sementara gol Persib pertama itu juga seperti yang tadi udah disebutkan, serangan banyak dari kiri dan ada long ball yang nyampe ke Mailson di situ berhasil untuk menusuk ke kotak penalti, lalu mengirimkan bola gitu ya back heel ke Mark Klok yang ada di belakangnya. Itu satu-satunya momen Mailson yang memang momentumnya pas gitu, nggak menghilangkan peluang gitu ya. Sisanya sih ancur-ancuran si Mailson ini gitu untuk pengambilan keputusannya. Yang tepatnya tuh ya ini aja ke si Klok. Lalu Klok di situ agak keeping bola yang mungkin agak gagal, tetapi di situ juga kakinya Asnawi udah masuk gitu untuk pada akhirnya Port dihukum tendangan penalti dan 1-0 untuk Persib lewat tendangan penalti dari Ciro Alves. Namun tidak lama berselang memang Port langsung menyamakan kedudukan ya. Ini jadi selang berapa menit nih? Selang kayak 1 menitan lah ya. Dari Persib gol 17 menit 17 dan Port menyamakan di menit 18-an lewat Losana Domboya. Nah, memang ini pun bukan terlahir dari skema yang cepat gitu ya. Kita lihat ketika Asnawi mengirimkan crossing, itu Persib secara struktur memang tidak tetap pada posisinya gitu ya. Backnya itu tetap pada sejajar, ada Edo juga di situ gitu. Edo tuh bukan yang hilang di depan, bukan, tetapi ya PR-nya tidak ada pressing gitu kepada Asnawi, sehingga Asnawi itu bisa 2-3 detik itu berpikir dan melihat posisi Losana Domboya gitu. Yang menjadi blunder yaitu tadi satu, tidak ada pressing gitu kepada Asnawi untuk ditutup ruang crossingnya. Yang kedua adalah reading the game dari Gustavo Franca yang tidak baik gitu ya, sehingga si Domboya bisa lepas. Walaupun memang ini agak kontroversial karena ternyata ada sedikit dorongan dari Domboya. Ini terjadi saat lawan Lion kemarin, di mana gol sundulan Mailson pun kan tidak disahkan karena ada dorongan tuh dari Mailsonnya. Cuman kalau dari pandangan lainnya adalah memang ini ada dorongan, tetapi dalam tanda kutip apesnya Persib adalah coba kalau Gustavo lebih nakal gitu ya, dalam tanda kutip lebih nakal untuk bisa bereaksi gitu ya, berlebihan gitu, jatuh atau kesakitan atau apa, mungkin wasit bisa notice kalau ada dorongan yang terjadi di situ. Tapi ini sayangnya si Gustavo-nya tidak bereaksi atas dorongan itu gitu, jadinya memang seperti kalah duel aja gitu ya. Ditambah ini tidak ada VAR untuk dicek, jadinya ya makin asumsinya wasit melihat itu memang duel aja gitu. Apalagi memang bolanya sedikit lepas lalu bisa di-finish lewat tendangan gitu. Jadi Persib kembali kebobolan lewat skema seperti ini ya. Sejak pertandingan pertama lawan PSBS Biak di Liga,
Ya begini terus gitu ya, golnya lewat umpan-umpan silang gitu ke tiang jauh yang gagal diantisipasi oleh back, padahal posisi backnya ada di situ gitu. Oke, terus setelah itu gol membuat skornya menjadi 1-1, tetapi tidak membuat pertandingan menjadi lebih cepat juga, enggak. Pertandingan masih sama gitu ya, jalannya pertandingan itu masih sama seperti sebelumnya. Kedua tim sama-sama sabar, saling menunggu, saling melihat celah masing-masing, siapa yang melakukan kesalahan itu mereka akan coba hukum dengan direct ball gitu. Persib masih tetap banyak serangan ke sisi kiri, dan si Port FC juga banyak aliran serangannya juga dikasihkan ke Bordin Pala yang memang jago banget. Beberapa kali Robby Darwish dibuat kocar-kacir ya oleh pergerakan Bordin Pala, karena pergerakannya juga sangat variatif gitu. Dia bisa bermain melebar, dia juga bisa cut inside lewat half space. Jadi masuk ke kotak penaltinya nggak melulu dengan melebar gitu. Ini yang membuat Robby Darwish bingung gitu. Ditambah Robby juga jarang ada support seperti itu. Lalu Persib mendapatkan beberapa peluang emas juga lewat skema counter attack yang diawali dari dari tendangan sudut, salah satunya ya, tendangan sudut dari Port FC, di mana di situ Persib mendapatkan salah satunya mendapatkan momen counter attack di mana 3 lawan 2, pemain Persib 3, pemain Port cuma tinggal sisa 2 gitu, karena tadi sisanya masih ada di depan habis counter attack. Ini memang secara logika untuk nilai peluangnya sangat-sangat besar gitu ya, berkualitas. Ciro mengalirkan bola ke Mailson udah di depan gawang, lalu momentumnya hilang gitu. Di situ padahal udah ada Clock yang bantu, dan Edo juga udah ada bantu di sisi kiri. Jadi secara jumlah kita udah ada 4 orang. Apalagi di sebelah kanan pun Ciro Alves kosong, udah meminta kembali bolanya, tetapi Mailson terlalu banyak mikir, terlalu banyak gocek-gocek, dan akhirnya juga tendangan dia keblok juga gitu, yang arahnya juga nggak tahu itu dia apakah mau nendangnya kayak pakai kaki luar gitu. Jadi ya kalaupun itu tendangan tidak diblok, ya kemungkinan juga kita melihat itu tendangan akan kena ke kiper gitu. Jadinya ini salah satu peluang emas yang kemarin terbuang hanya karena pengambilan keputusan yang kurang tepat seperti itu. Jadi secara peluang total shot pada pertandingan ini ya, Persib dan Port sama-sama mencatatkan 11 shot gitu menurut data dari Votmob. Tetapi untuk on targetnya Port mencetak 4 shot on target, sementara Persib 3 shot on target. Jadi ya memang sengit gitu. Jadi pertandingan ini tuh tadi ya berkutat di lini tengah, dan tidak ada satu sama lain yang dominan gitu ya. Secara possession pun hanya berbeda dikit, Persib 48% berbanding dengan 52% si Port FC gitu. Jadi tidak mencerminkan dominasi dari tim tuan rumah gitu loh. Makanya sayang ketika ada peluang tidak terselesaikan dengan baik, padahal Persib pun punya kans yang besar untuk menang. Lalu Persib kemudian disamakan dibalikan kedudukannya menjadi 2-1 lewat skema yang sama gitu, dari titik yang sama dengan situasi yang hampir sama juga. Di situ ada 5 back Persib yang sejajar secara posisi, itu tetap organisasinya itu masih bagus gitu, bukan yang memang satu ada di mana, 2 ada di mana, out of position, bukan seperti itu gitu. Jadinya sayang ketika hal yang sama di gol yang kedua itu terjadi. Edo tidak melakukan pressing gitu terhadap pemain Port, dan pemain Port bisa berpikir 2-3 detik lebih lama untuk mengirimkan crossing yang pas nyampe lagi ke orang yang sama, yang dijaga juga oleh Gustavo gitu, sama seperti gol pertama gitu. Jadi ini kesel gitu. Jadi karena kita bisa kebobolan 2 gol benar-benar lewat cara yang sama gitu loh. Jadi memang ini pun kemarin menimbulkan pertanyaan ya, ketika kita bermain dengan skema 3 center back seperti ini, ketika Kakang yang main ternyata terasa bedanya ketimbang Gustavo Franca yang main. Memang Kakang reading the game-nya dengan bermain di skema 3 center back so far jauh lebih unggul dibandingkan dengan Gustavo Franca gitu ya dari pertandingan kemarin.
Makanya kenapa nggak heran Kakang akhirnya dipanggil ke timnas. Yang Sinteyong pun tidak menutup kemungkinan di timnas memasang skema seperti ini ya, skema 3 center back gitu, bermain dengan 5 back. Itu kan yang memang pernah dia mainkan juga saat memegang tim yang ada Kakang dan Robby-nya gitu, yang Robby-nya jadi sayap kanan. Itu tuh kejuaraan apa tuh, U20 ya kalau nggak salah. Jadinya itu nyambung gitu ketika tampil di klub di formasi ini, di timnas pun ada kemungkinan menggunakan formasi yang ini, jadinya nyambung gitu. Dan memang terasa ketika Kakang nggak dipasang ya, apa namanya, Gustavo Franca ternyata secara performa tidak sebaik Kakang gitu ya, tidak sesolid Kakang. Kakang itu keunggulannya kemarin di tinggi badan jelas gitu ya, saat duel udara lebih unggul, dan di reading the game-nya sih yang kerasa banget gitu, yang kemarin kehilangan tuh. Kalau Gustavo kan secara tipe dia nggak jelek, tetapi lebih ke no nonsense lah ya kalau di Football Manager gitu tipenya, yang emang dia berani untuk tackle, berani untuk duel speed, tetapi ketika untuk reading the game gitu, untuk membaca arah bola kayak gitu ya, itu dia perlu komando juga gitu loh. Dan kemarin ya mungkin sedang tidak perform aja, makanya bisa kebobolan yang ya memang 2 gol lewat cara yang sama seperti itu. Dan memang ada asumsi lagi dari tidak tampilnya Kakang adalah karena di sini Hen nggak tampil, yang mana ketika ditampilkan Robby Darwish itu otomatis cadangan yang bisa main di bek kanannya cuma Kakang gitu, yang bisa dicoba. Walaupun sebenarnya ada Rahmat Irianto ya ini tadi sebenarnya asumsi yang dilihat dari teman-teman Bobotoh yang komentar aja, oh masuk akal juga gitu, yang pada akhirnya memang Robby Darwish di babak kedua pun setelah capek diganti sama Kakang bener di bek kanannya itu. Jadi ya logis juga mungkin alasannya ya. Selebihnya ya memang kita tidak menemukan alasan kenapa bukan Kakang yang ditampilkan gitu ya, selain yang tadi di awal disebutkan, yang mana dia lagi mungkin baru balik dari TC Timnas gitu, pemilihan Timnas kemarin atau gimana itu. Jadi ya mudah-mudahan next match bisa dicoba lagi Kakang gitu ya, dan baru kita bisa ambil kesimpulan lagi perbedaannya antara Kakang dan Gustavo Franca mana yang lebih solid. Kalau memang ternyata Kakang lebih solid di formasi ini ya why not untuk mematenkan Kakang gitu ya, seperti itu. Lalu yang jadi catatan lagi kemarin adalah penampilan Klok yang memang Spartan ya, dia menjadi kunci ya. Tadi kita bilang kalau di lini tengah ini jadi kayak pukpok gitu, duelnya tuh banyak di lini tengah, dan Klok kemarin tampil sangat baik ya untuk di lini tengah, banyak merebut bola gitu ya. Walaupun memang kadang nih yang bikin greget passing-passingnya yang masih kurang pas gitu ya, antara kekencengan atau memang salah passing. Tetapi perannya dia sebagai nomor 8 dynamic ini kemarin bagus, dia bertahan dan menyerang sangat baiknya. Momentum-momentumnya yang dia lakukan juga gitu di babak pertama dan di babak kedua enak gitu ya, jadi kunci Persib bisa melakukan counter attack dengan cepat gitu. Itu Klok kemarin akhirnya kembali mulai enakan gitu, cuma tinggal PR-nya di passingnya yang memang masih belum kadang itu kejauhan gitu atau lepas dan sebagainya. Cuman ya itu masih bisa diperbaiki lah gitu. Yang sayang itu miss yang paling keinget dari Klok adalah yang di menit akhir, yang di menit 90+5, yang dia coba maju ke depan, passing ke David da Silva, tapi ya David da Silva-nya juga di situ ada salah pengertian. Lalu Persib itu baru bisa menyamakan kedudukan saat menit 90 plus gitu, lewat David da Silva lagi gitu. Ini jadi benar-benar mirip dengan saat kemarin lawan Lion City, cuman ya memang mungkin secara waktu udah cukup terlambat ya itu Persib untuk bisa menyamakan kedudukannya. Memang Port FC juga tidak seperti Lion sebelumnya. Kalau Lion kemarin kan ngegas banget di awal, makanya ketika di menit 75 ke atas itu udah staminanya udah habis dan Persib bisa enak untuk obrak-abrik. Sementara Port FC di babak kedua pun mainnya masih sama seperti di babak pertama, tidak berminat untuk menaikkan tempo, meningkatkan intensitas atau meningkatkan pressing gitu ya. Mereka tetap solid aja, wait and see. Menjaga strukturnya, menjaga
opsi passing Persib, jalur passing Persib, karena mereka pun tahu keunggulan Persib adalah di counter attack dan di direct ball-nya gitu ya, menemukan pemain-pemain sayap. Dan kemarin meskipun Persib sudah menambah armada penyerangannya pun gitu ya, ada masuk Rian Kurnia gitu, masuk Beckham Putra di babak kedua dan masuk David Da Silva, ya Persib masih tetap kerepotan untuk menguasai lini sayap gitu. Padahal overload sayap itu sudah dilakukan gitu. Dengan adanya Beckham yang lebih dinamis, Beckham itu suka bantu untuk support pemain sayap, tetapi ya portnya juga disiplin gitu untuk bisa menutup jalur passing Persib. Makanya overload sayap Persib itu kemarin juga nggak berhasil. Untuk bisa kirim crossing berkualitas juga nggak terlalu berhasil gitu, karena ya itu si portnya udah nunggu di bawah gitu di babak kedua itu. Makanya kenapa secara stamina pun mereka cukup terjaga sampai ke menit 90-an itu masih bisa ngeladenin gitu ya Persib yang mulai ningkatin tempo karena pengen mengejar ketertinggalan. Ya Port juga udah siap dengan itu, stamina mereka siap, ditambah masuk juga beberapa fresh leg gitu ya, pemain-pemain yang secara stamina masih seger, pemain yang memang tipikalnya bertahan juga kemarin gitu. Yang sangat membahayakan malah si Supanan yang back kanan gitu. Selain memang secara defense dia bagus, kemarin juga dia banyak bantu penyerangan yang bikin terjadi beberapa peluang crossing lagi gitu ke Persib gitu. Makanya Port kemarin tuh tampil dengan stabil, tidak spesial tetapi sangat stabil, yang membuat kesalahan-kesalahan Persib bisa dimanfaatkan dengan baik sama Port, dan mereka juga bisa mencuri 2 gol juga ya lewat kelemahan Persib gitu, lewat celahnya di situ. Makanya sangat disayangkan banget, seperti yang selalu Bojan bilang, one mistake gitu ya, satu kesalahan di ACL itu berbeda dengan satu kesalahan di Liga gitu, karena bisa langsung dihukum. Apalagi di sini Persib melakukan 2 kesalahan yang sama gitu, sehingga dihukum 2 kali juga lewat orang yang sama dan situasi yang sama. Mudah-mudahan ini tidak terjadi saat nanti lawan Zhejiang, karena Zhejiang pun kan masih punya peluang untuk lolos dan pasti termotivasi untuk bisa mengalahkan Persib di kandang gitu ya. Dia juga secara poin di atas Persib gitu, makanya mudah-mudahan lawan Zhejiang nanti wayahna kudu main sangat zero mistake gitu, sangat minim kesalahan, dan Persib harus bisa klinis untuk bisa mencetak gol lebih dulu untuk bisa kill the game gitu ya, 2-0, 3-0 nanti di hadapan pendukungnya sendiri, di hadapan Boboto harusnya sih bisa lebih termotivasi gitu loh. Jadi yaitu mungkin untuk review pertandingan melawan Port FC melawan Persib Bandung. Lagi-lagi secara permainan sebenarnya kita di ACL ini sudah banyak peningkatan, secara mental sudah banyak peningkatan. Makanya kenapa kalau saya pribadi selalu merasa untuk menurunkan ekspektasi di ACL. Kita mungkin tidak happy dengan resultnya, tidak happy dengan hasil kalahnya, tidak happy dengan hasil serinya, tapi kita bisa happy dengan progres dari performa Persib ini gitu. 1-2 kesalahan, walaupun itu tadi kesalahannya menyebalkan, tapi pasti akan diperbaiki di tahun berikutnya gitu ya, ketika masuk ACL pasti udah lebih siap. Dan Bojan maupun kita semua sebagai supporter juga pasti bisa mengukur pemain-pemain yang levelnya Asia tuh pemain yang seperti apa, itu kita bisa mengukur banyak pelajaran dari ACL 2 yang kita lakoni pertama kali ini gitu loh. Oke, gitu aja mungkin ya. Next match kita ketemu lagi untuk review melawan Zhejiang. Sekali lagi turunkan ekspektasi, walaupun kita berharap hasil yang maksimal bisa diraih oleh Persib, tetapi karena harus bergantung dengan laga lain, makanya stay humble kalau kata Erling Haaland. Karena ya kalau lolos alhamdulillah gitu ya, kalaupun nggak lolos nggak apa-apa. Itu yang tadi saya bilang, kita nggak apa-apa nggak happy dengan hasilnya, tetapi secara performa kita bisa happy dengan progres Persib kok gitu di ACL ini. Jadi santai aja. Itu nanti di Liga baru nih kita seriusin lagi seperti itu supaya bisa masuk di ACL di tahun depan. Gitu. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib dan di follow sosial media @matapersib. Jangan lupa ya, diramein juga kolom komen, masukin pendapat-pendapat kalian, atau ada argumen dari kami yang salah juga silakan untuk dikoreksi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di review match selanjutnya. Hidup Persib.